Halo semua, nah di sini saya akan mereview tempat wisata yang ada di Bali, tepatnya di Agen Semal Badung, yaitu Taman Mumbul. Taman Mumbul adalah tempat suci yang disucikan oleh Desa Sangeh dan masyarakat sekitar. Taman Mumbul berada di sebuah kawasan wisata Desa Sangeh, Kecamatan Agen Semal, Kabupaten Badung. Kurang lebih 1 kilometer dari objek wisata alam Sangeh. Jarak dari Kota Denpasar menuju lokasi wisata ini dapat dijangkau dalam waktu kurang lebih 60 menit. Tidak ada tiket masuk bila berkunjung ke Taman Mumbul. Pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan kepada petugas. Untuk biaya parkir sepeda motor, kita dapat membayar sebesar Rp2.000 dan parkir mobil sebesar Rp5.000. Taman Mumbul memiliki sebuah kolam besar seperti danau dengan air yang jernih. Sumber air dari 11 mata air utama dan puluhan mata air kecil di sekitar danau. Selain yang difungsikan sebagai sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari, air danau ini juga digunakan untuk mengairi sawah dari Subak Sangeh menyebar di area sekitar 200 hektar. Pura Taman Mumbul Sangeh didesain untuk menampingi keberadaan Pulau Ulun Mumbul. Di Taman Mumbul ini akan ditemui sebuah area yang hijau, indah, dan asri. Terdapat pula kolam ikan yang kian menambah pemandangan pura semakin asri. Bagi masyarakat Desa Sangeh, Taman Mumbul merupakan lokasi suci yang digunakan untuk upacara melasti dan juga melukat. Selain itu, kolam Taman Mumbul juga merupakan salah satu komoditi sumber air masyarakat Desa Sangeh untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan lainnya. Pura Taman Mumbul yang awalnya merupakan Pura Beji, kemudian juga dipergunakan sebagai tempat pemelastian, lalu berlanjut menjadi tempat permohonan kesembuhan. Dan belakangan ini menjadi tempat rekreasi yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Awal dari sejarah Tirta Taman Mumbul, terdapat air yang keluar dari dalam tanah sehingga terbentuknya sebuah danau kecil di mana karena air yang terdapat di dalam danau tersebut merupakan air murni yang keluar dari bawah tanah. Pada awal mulanya, Tirta Taman Mumbul digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti untuk mencuci, untuk diminum, untuk memasak makanan, bertani, beternak, dan lain sebagainya. Kemudian, setelah beberapa lama,
ada sedikit demi sedikit perubahan, karena pada sebelumnya masih sedikit sekali perawatan dan penjagaan di tempat tersebut. Dari dulu sampai saat ini, tempat tersebut juga sering digunakan sebagai tempat untuk melasti. Di antaranya yaitu dari Kecamatan Petang dan juga Kecamatan Abian Semal, yaitu kurang lebih 10 desa adat. Di Tirta Taman Mumbul terdapat pura yang terletak di sebelah utara yang bernama Pura Ulun Sui, dan ada juga pura yang terletak di dalam danau. Pura yang terletak di dalam danau tersebut sudah ditemukan dari dulu kala, yang bersamaan dengan danau tersebut. Karena air tersebut sangat diperlukan untuk mengairi sawah, maka dibelulah atau ditata lebih bagus lagi dari yang digunakan untuk mengairi sawah dengan seluas 300 hektar. Selain itu, di Taman Mumbul mulai terkenal akan penglukatannya. Keberadaan penglukatan Pancoran Solas di Taman Mumbul sebenarnya sudah berada sejak lama, tetapi tempat ini tergolong baru dikenal. Tempat melukat ini kemudian ditata dengan baik dengan berbagai fasilitas memadai, berbalut keindahan alam sekitar yang asri dan tenang, sehingga menjadi tempat tujuan wisata religi baru yang banyak dikunjungi. Seperti namanya, penglukatan diperuntukkan untuk tempat melukat. Sedangkan Pancoran Solas dikarenakan dalam pemandian tersebut ada 11 buah pancoran yang mengalir cukup deras dan sangat jernih karena berasal dari mata air alam. Tempat penglukatan Pancoran Solas di Taman Mumbul ini dipercaya warga untuk menetralisir berbagai kekuatan jahat seperti ilmu hitam atau black magic dan melebur pengaruh-pengaruh negatif dalam tubuh serta sifat buruk dalam diri. Yaitu yang pertama tandri, yaitu rasa malas
Yang kedua, kleda, yaitu menunda-nunda. Yang ketiga, teje, yaitu pikiran gelap. Yang keempat, kuline, yaitu menghina atau menyakiti orang. Yang kelima, kuhake, atau keras kepala. Yang keenam, metraye, atau berbohong. Yang ketujuh, megate, atau kejam. Yang kedelapan, ragastri, atau berzina. Yang kesembilan, baske, buane, atau membuat orang lain merarat. Yang kesepuluh, kimburu, atau menipu. Ini banyak sih. Pengelukatan Pancoran Solas, Taman Mumbul di Sangeh ini memiliki 11 buah pancoran, yang mana setiap pancoran sebagai simbol dari kekuatan Tuhan, yaitu simbol dari kekuatan Dewata Nama Sange, yang menjaga 9 penjuru mata angin, mulai dari pancoran paling kiri, yaitu simbol dari Dewa Siwa, Sambu, Sangkara, Rudra, Maheswara, Wisnu, Mahadewa, Brahma, Iswara, dan kemudian ditambah lagi 2 pancuran, yaitu pancuran sebagai simbol kekuatan Dewi Saraswati dan Dewi Gangga. Mitos kisah Taman Mumbul diceritakan nenek ini adalah penjual air dengan membawa jun atau tempat penyimpanan air yang berjualan dari desa ke desa. Beberapa desa yang dilalui, nenek selalu menuangkan air kepada si pembeli. Sehingga di suatu tempat, beliau merasakan kelelahan dan beristirahat. Karena jualannya tidak habis, si nenek meminum sedikit dan menuangkan semua airnya hingga habis. Disiramlah beberapa tanaman yang ada di sekitar. Walau tak terjual, air ini tentunya sangat berguna bagi kehidupan yang ada di sana. Tiba-tiba, air-air yang jatuh ke tanah, baik selama perjalanan sampai nenek ini istirahat, keluar lagi dari dalam tanah. Itulah menjadi sumber-sumber air. Percikan-percikan saat menjual menjadi sumber air dengan ukuran kecil, sedangkan tempat nenek istirahat merupakan sumber air terbesar dan terbanyak. Nah, sekarang tempat ini dikenal dengan nama Taman Mumbul. Nah, begitulah sejarah singkat Taman Mumbul yang sudah dipercaya secara turun-temurun. Nah, terlepas dari itu, Taman Mumbul adalah tempat rekreasi keluarga yang sangat nyaman dan juga spot foto yang menarik, serta ada wisata religi pengelukatan Pancoran Solas yang dipercaya dapat membersihkan rohani.
Nah, sekian cuplikan objek wisata Taman Umbul. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.